Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa himayatan wa bisyaril alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala kama fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah mengelontorkan nikmat kepada kita semuanya, nikmat dan nikmat terus kepada kita semuanya, sehingga kita semua pasti tidak akan pernah bisa menghitung nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat diberikan kesehatan, nikmat diberikan kesempatan, nikmat sebagai orang Islam, nikmat sebagai kita iman kepada Allah dan malaikat serta Rasul dan serta kitab yang lainnya, dan juga kita ditakdir oleh Allah sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Sebuah nikmat yang sangat-sangat istimewa, yang semua umat Nabi-Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya kalau ditanya ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, mari sebagai wujud syukur kepada Rasulullah, kita semua bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini kita semua dicintai oleh Rasulullah, dan kita semuanya nanti bertemu Rasulullah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia, dalam beberapa tahun terakhir ini kita semua sangat prihatin melihat di antara anak bangsa telah sedemikian terpolarisasi, berantem dan berantem tidak pernah usai, bahkan semakin menajam. Seolah-olah hidup di dunia ini hanya ada dua kelompok, yaitu antara yang benar dan yang salah. Dan kedua kelompok mengklaim sebagai pemilik kebenaran, dan yang lain di luar kelompoknya adalah kelompok yang salah. Kalau tidak sama pilihannya dengan saya, maka pasti salah. Kalau ibadahnya tidak seperti saya, maka pasti sesat. Kalau tidak seperti saya, maka pasti batil. Sungguh memprihatinkan. Pemirsa yang berbahagia, kita harus membuka diri sebagaimana sifat para pencari ilmu yang terbuka untuk menerima hal baru, meskipun itu berbeda dengan pendapat kita. Karena apa? Sesuatu itu memperoleh kebenaran dalam perspektifnya. Demikian juga dalam memahami Islam, bermasyarakat, juga beragama. Dalam konteks perbedaan yang terjadi selama ini, sebenarnya sangat dimungkinkan perbedaan yang terjadi sebenarnya antara benar dan benar. Kalaupun terjadi perbedaan, hanya perbedaan pada sisi perspektifnya. Bukankah Rasulullah SAW banyak mencontohkan perbedaan di antara para sahabat itu tidak harus antara benar dan salah, antara yang hak dan yang batil. Meskipun banyak pula Rasulullah menjelaskan antara yang hak dan yang batil, namun ya jangan sampai kita memaksakan diri bahwa setiap perbedaan mesti antara hak dan batil. Kita harus paham konteks sebuah hadis atau ayat itu diturunkan kepada Rasulullah saat itu, agar kita tidak terjebak seolah-olah kita sedang menyiarkan keindahan Islam, namun yang muncul di permukaan yang dilihat oleh orang lain justru kita sedang merusak keindahan Islam. Contoh perbedaan yang terjadi di antara sahabat adalah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
dan Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjalankan sholat malamnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq cenderung menjalankan sholat lailnya pada akhir malam, tapi Sayyidina Umar cenderung di awal malam. Ketika dua sahabat terdekat ini bertanya pada Rasulullah, maka kedua-duanya dipuji. Tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang direndahkan, sehingga kedua-duanya adalah benar dan benar. Demikian pula kira-kira hidup kita di dunia ini, sama-sama manusianya, sama-sama umat Islamnya, tidak mesti antara yang hak dan batil. Bisa saja semuanya benar, dua-duanya benar, hanya ada perbedaan perspektifnya saja. Pemirsa yang berbahagia, perbedaan itu sunatullah. Perbedaan adalah kehendak Allah. Perbedaan adalah desain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang keras kita bercerai-berai. Allah tidak menyukai di antara umat manusia bermusuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan manusia tidak ada yang sama. Bahkan pada rahim yang sama pun melahirkan anak yang berbeda, anak yang tidak sama. Yang terlahir kembar pun juga tidak ada yang sama. Semua memiliki perbedaan, apalagi sifat-sifat manusianya. Dan itu harus menjadi keyakinan kita, jadi akidah kita, bahwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikan hanya satu umat saja, Islam saja, ya, Jawa saja, laki saja, itu mudah bagi Allah. Tetapi Allah Ta'ala memang sengaja membuat berbeda itu semua untuk menguji kepada kita semuanya atas pemberian perbedaan tadi itu. Di balik itu semuanya Allah perintahkan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepada kita semuanya apa yang telah kita perselisihkan tadi itu. Pemirsa yang berbahagia, dalam ayat tersebut sangat jelas disebutkan bahwa sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk mencipta semua ciptaannya itu sama persis. Mudah bagi Allah. Tapi sengaja Allah mempunyai desain, mempunyai rencana, mempunyai iradah, mempunyai takdir bahwa semua dicipta tidak ada yang sama, dicipta dengan keragaman, keberagaman, keberbedaan. Perbedaan itu hakikatnya adalah ujian yang dicipta oleh Allah kepada setiap manusia. Dan yang Allah tunggu atas perbedaan itu adalah bagaimana manusia menyikapi perbedaan itu. Dari perbedaan itu diharapkan muncul amal soleh, amal kebaikan, yang itu semua sebagai modal kita nanti menghadap Allah Ta'ala. Dalam konteks di atas, jamaah rahimakumullah, perbedaan sebagai desain dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai respon yang kita ekspresikan malah tidak berbuah amal soleh. Jangan sampai perbedaan yang kita yakini sebagai bagian dari bentuk ujian dari Allah akan melahirkan perbuatan yang diharamkan. Dua kekhawatiran saya tersebut akan terjadi jika kita menyikapi bahwa semua kejadian di dunia ini adalah produk dari usaha kita, produk dari dorongan atau hambatan orang lain. Tapi kalau ini diyakini sebagai sebuah sunatullah, sebagai sebuah desainnya Allah, maka akan berbeda sikap kita dalam menyikapi perbedaan tadi. Pemirsa yang berbahagia, jika kita sudah pada keyakinan bahwa sesuatu yang akan terjadi jika dan hanya Allah yang terlibat di dalamnya, atau sesuatu kejadian di dunia ini pasti desain dari Allah, maka
buah dari semua kejadian, semua perbedaan akan berujung pada langkah bagaimana manusia dekat kepada Allah, menyebut kepada Allah, taqarrub ila Allah. Inilah pesan utama dari sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Demikian yang singkat dari saya. Semoga yang singkat ini membawa kemanfaatan untuk kita semuanya, dan doa kita semuanya, semoga kita semuanya nanti meninggal dalam husnul khotimah, kita semua bersama Rasulullah di jannahnya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.